Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqin. Cek. Alhamdulillah para jamaah, kesempatan kali ini kajian kita bertemakan tentang sirah Nabi. Bagaimana kita belajar sirah Nabi ini untuk mengetahui bagaimana risalah Rasulullah SAW mulai dari zaman sebelum diutus sampai beliau diutus menjadi Rasulullah SAW. Mari pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Enak yang mana, Pak? Ini agak pelan ya. Kalau ini kencang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di sini aja Ustaz, kalau salah. Ya, berbeda. Oke. Oke. Pada kesempatan kali ini kajian sirah Nabi kita mulai dari awal atau kita mulai dari tengah ya. Dari awal ya. Oke. Insya Allah ada judul sampai 100. Pertemuannya 100 kali ya. Tapi kita mulai tidak apa-apa, dengan harapan sambil santai-santai saja kita mendengarkan sirah Nabi ini. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, sirah kita pada malam hari ini tentang apa itu sirah, pengertian, kemudian pentingnya atau urgensi mempelajari sirah, sumber-sumber sirah, dan juga hikmah dan pelajaran yang akan kita dapat. Kalau kita mengacu pada pengertian, ini kita menuju pengertian tentang sirah. As-sirah lughatan takni as-sunnatu wat tariqatu wal halatu allati yakunu 'alaiha al-insanu wa ghairuhu. Sirah secara bahasa itu bermakna jalan, keadaan, atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Jadi dimaknai secara bahasa, secara umum itu maknanya adalah jalan, keadaan, atau tingkah laku yang dinisbatkan, dihadapkan kepada manusia atau selainnya. Berarti sirah Nabi ini kita hadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaqulu ta'ala qala khudha wala takhaf sanu'ituha sirataha al-ula. Di dalam surat Toha Allah menjelaskan bahwasanya seseorang memiliki keadaan yang baik itu Allah berfirman, peganglah, khudha, peganglah ia, wala takhaf, janganlah takut, sanu'iduha sirataha al-ula, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Orang-orang yang baik itu Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan berikan
perlindungan di dalam kebaikannya, dan Allah pun juga akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Nah, dari sini Bapak Ibu, perjalanan Nabi dari awal sampai akhir, maka itu pun juga menjadi kekuatan bagi kita untuk belajar tentang hal tersebut. As-siratu istilahan, sirah secara istilah takni qisatul hayati wa tarikhiha. Secara istilah, kisah hidup dan sebuah sejarah. Secara istilah itu ya secara pengertian secara asal, maka kisah hidup dan sejarahnya. Jadi kita mempelajari kisah hidup Nabi dan juga sejarah beliau. Wa kataba tusamma kataba asayratu. Seseorang jika disebutkan itu membaca buku sirah si fulan, ceritanya si A, si B, si fulan. Maksudnya apa? Yuqulu qara'tu asirata fulan ai tarikhu hayati. Maksudnya adalah ia sedang membaca sejarah hidupnya. Berarti kalau kita lihat dari sirah itu maknanya begitu. Sehingga kalau dijudulkan sirah Nabi, sirah Nabawiyah, maka wasiratu an-nabawiyatu takni majmu'u ma waradalana min waqa'il hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi itu kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa mawaroda, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kehidupannya apa? Wasifatuhu al-khuluqiyatu wal khuluqiyatu mudhafan ilaiha ghazawatahu wasaroyahu. Yang mana peristiwa-peristiwa Nabi ini berupa budi pekerti, sifatnya Nabi, termasuk juga fisik Nabi, serta hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan risalah Nabi. Risalah Nabi ini kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya ada sebuah peperangan yang kita membaca tentang sirah itu. Jadi Nabi Muhammad itu lengkap, mulai dari budi pekertinya sampai sifat fisiknya beliau, sampai pada sejarah beliau melakukan sebuah ekspedisi perjalanan hijrah, ekspedisi perjalanan Nabi menjadi Rasul itu. Nah, itu secara definisi Bapak Ibu, pengertian yang sudah kita pelajari, sehingga sirah Nabi itu kumpulan kejadian-kejadian yang kita hadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga keutamaan mempelajari sirah Nabawi ini, yang pertama adalah memahami dan menghayati pribadi Rasulullah SAW. Tidak hanya cerdas, namun beliau adalah benar seorang Rasul, tertanam kuat dalam hati, yang sehingga menuju sebuah akidah. Yang kedua, ada pengokoh keimanan. Kalau kita mempelajari risalah Nabi ini, akidah kita menjadi kuat. Kenapa kok kuat? Karena kita ini dihadapkan pada peristiwa beliau ini mulai dari awal. Kalau kita melihat Pak, Bu, kadang-kadang kita mikirnya Nabi Rasul itu kan enak, hidupnya mesti terjamin. Tetapi kalau kita melihat peristiwa Rasulullah ini, kayaknya kita akan kalah dengan beliau. Peristiwa yang dari nol, sehingga kita pun akan terenyuh. Wah, hidupku ternyata tidak seperti Nabi yang berat begitu ya. Kira-kira begitu Pak. Sehingga dengan begitu kita akan tertanam kuat dalam hati akidah kita. Sakjane hidupku itu enak daripada peristiwa Nabi yang seperti itu. Kayak-kayak itu tidak pantas Nabi itu begitu, kayak-kayak. Sehingga kita pun kalau tidak memantaskan diri ya salah. Wong Nabi aja pantas, apalagi kita. Sehingga yang ketiga, dari keimanan kita yang kuat, akidah yang kuat, muncul agar kita mendapat gambaran al-masalal a'la, gambaran yang ideal menyangkut seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita ngomong hidup ideal, sebenarnya kita ini cukup ideal daripada Rasulullah SAW. Jadi ada orang itu mengatakan, maaf,
iki uripe ndak enak. Nabi itu sajane ya ndak enak dari awal. Nah, kalau kita mengatakan hidup kita ini kurang, sebetulnya Nabi pun lahir dalam keadaan kurang. Apalagi Nabi seorang yatim ya. Ketika itu kan Nabi menjadi yatim. Sehingga di dalam surat Al-Ahzab Allah menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ini la penguat, qadnya pun juga penguat. Sungguh pasti akan kamu dapati di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah panutan, suri toladan yang baik bagi kalian. Uswatun hasanah Nabi ini bukan berarti apa, tapi memang dibuat contoh untuk kita. Gampangannya ngomong begini, lek orang itu pengen sukses, nyontoh Nabi. Lek orang itu pengen selamat, ikuti Rasul. Jangan ikut yang lain. Nah, kalau kita ikut yang lain salah. Maknanya begini, mungkin orang-orang itu kan bapak-bapak dulu idolanya pemain sepak bola. Mungkin gambar di mana? Di temboknya itu poster-poster. Nah, dulu kita senengannya David Beckham umpamanya. Senengannya Beckham, fotonya Beckham ditaruh kamar. Yang seneng balapan, mungkin motornya Valentino Rossi. Yang senang begitu. Nah, kalau ibu-ibu yang senengannya drama umpamanya, nah, itu siapa Bu? Nggak hafal. Nah, itu yang ditampilkan yang begitu-begitu itu. Nah, tapi kalau kita ini kepingin sukses, kepingin baik, maka idola kita pertama ini yang kita idolakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lain. Baru yang beberapa kali baru yang lain. Sirah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi sejarah ini, gambaran ini mencakup seluruh kehidupan manusia. Makanya kalau kita melihat Nabi Pak, itu utuh. Mulai dari beliau belum ada sampai ada itu sudah ada gambaran-gambaran untuk perjuangan kita. Sehingga berikutnya, sirah itu menggambarkan bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah, bersusah payah di jalan Allah, merawat keluarga, menjadi pemimpin negara, menegakkan sistem yang hak dan juga terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi lengkap Pak. Mulai dari ngomong keluarga juga diajari oleh Nabi, mimpin negara juga diajari, juga menjadi bagian daripada pembela kebenaran juga Nabi juga mencontohkan. Jadi lengkap sudah kalau kita mau mengikuti Nabi ini. Maknanya apa? Kalau panjenengan saya Pak bersusah payah untuk berjuang di jalan Allah, Nabi Muhammad sudah melaksanakan. Nah, kalau panjenengan saya itu dakwah, tidak direken orang, ini Pak, itu biasa. Jangan susah. Jenengan berubah, ngapunten, dari yang ngapunten mungkin dikatakan orang itu tidak baik menuju baik, mesti kan dipaidu. Umpamanya Pak, mungkin ibu-ibu, ketika kita ini rajin ke masjid, kita ini rajin ngaji, mesti ada yang ngomong begini, kok dengarin awakmu ini kesambet apa? Kok tiba-tiba begini? Biasanya sebuah masjid gak tahu. Itu gojlokan Pak. Nah, itu kan mengedonkan kita kadang-kadang. Tapi kalau kita ini maaf digojloki begitu, enteng, bahasanya begitu Pak. Bahasanya ringan, digojloki kecil. Padahal Nabi ini susah payah. Bahkan Nabi itu ketika berdakwah ditawari harta, tahta, wanita, ditawari 3 itu. Lalu kita ini umpamanya berubah tidak ada tantangan begitu, nah, sifatnya masih ringan. Kemudian Bapak Ibu, sirah ini merasakan perjuangan beliau, menambah semangat berjuang, mengembalikan ruh jihad dan lain sebagainya. Jadi jenengan saya itu belajar sirah itu akhirnya meresapi, oh Nabi mbiyen ya soro ya. Nabi itu ya tidak enak-enakan. Nabi itu ternyata juga butuh perjuangan keras meskipun jadi Nabi. Kadang-kadang kita nilai ingat Nabi dilempar batu Pak. Nabi dilempar batu itu kan berdarah beliau. Nah, kita melihat orang sekarang pakai ilmu kanuragan,
dibacok mempan umpamanya begitu. Apalagi dilempar batu enteng. Tapi Nabi kok tidak begitu. Makanya ada orang belajar ilmu kebal ya salah. Wong Nabi aja berdarah. Nah, itu diantaranya kalau kita belajar ilmu begitu, itu ilmu hitam yang menyesatkan kita. Nah, maknanya bisa kita pahami bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu memberi kenikmatan ruh bagi seorang mukmin. Saya panjenengan itu punya ruh. Ruh itu ketika besok dicabut oleh Allah lewat malaikat Israel, itu akan menjadikan suasananya bagus. Saya kemarin ada jamaah ngaji, Bu. Pergi ke Jogja, Pak. Tidak sakit sama sekali. Tidak ada sakit. Ke Jogja, pagi sarapan, ya tidak ada tanda-tanda apa-apa, tidak. Sarapan kemudian ngangkat-ngangkat koper, dimasukkan ke bis, nunggu ibu-ibu datang, dia itu duduk-duduk merasakan sakit sesak. Nah, sesak kemudian dipangku, direbahkan, dipijeti, ternyata nazak. Jadi tidak ada rasa apa-apa, cepat sekali. Maknanya apa? Ruh ini kalau sudah menyatu dengan keimanan akidah yang kuat, maka kembali kepada Allah pun juga cepat. Tidak dirasakan sakit gitu, Pak. Orang dicabut nyawa, dicabut ruhnya itu sakit, Pak. Tapi ini tidak merasakan sakit sebegitu. Maka untuk menguatkan ruh kita itu memang harus ada kisah-kisah, gambaran-gambaran yang kita rasakan supaya ruh kita pun juga menjiwai yang sama. Nah, kadang-kadang manusia itu diantara kita Bapak Ibu hidup ini kan melenakan kita, sehingga kita ini mikir orang itu kan begini. Lihat orang mati kan sekarang ini kan hanya begini, wis waktune mati. Jadi enak kalimatnya, wis waktune mati. Padahal kematian itu kehidupan yang sangat panjang. Jadi ada orang ngomong waktune mati kok enteng. Padahal orang mati itu perjuangannya berat. Karena dia akan mengalami pertanyaan, dia akan mengalami sebuah penantian, yang penantian itu juga sangat cukup lama. Dan bukan cukup lama, sangat lama sekali. Dan itu sangat kita rasakan bersama-sama ketika kita ini melakukan sebuah penantian di dunia. Penantian di dunia ini begitu berat, apalagi di akhirat kelak. Berikutnya, sirah itu menceritakan secara lengkap kehidupan Nabi, bahkan sejak pernikahan kedua orang tua beliau. Itu ada sejarah sebelumnya. Kemudian setelah Nabi menerima wahyu, kisah kehidupan beliau bahkan tercatat dengan lebih detail. Jadi fungsi sirah itu sampai tahu ke akar masalahnya. Selain itu, sifat Nabi yang universal, tidak ada Nabi lain yang memiliki sejarah lengkap seperti Rasulullah SAW. Memang kita ceritanya Nabi Nuh, ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi itu sampai tidak. Kan kita ceritanya Nabi Muhammad mulai lahir sampai wafat, beliau kan lengkap. Nah, sekarang panjenengan dengar kisahnya Nabi Adam sedo, Pak. Kan kejadian Nabi Adam ini kan diceritakan ketika Allah menyampaikan kun fayakun jadi kan. Tapi ketika wafatnya Nabi Adam kan belum ada kisahnya. Termasuk Nabi Idris, katanya sandalnya ketinggalan di surga. Nah, Nabi Idris itu meninggal atau tidak kan tidak tahu kita. Nah, kalau Nabi Muhammad sampai beliau dicabut nyawa beliau pun itu kelihatan. Dan itu menggambarkan kehidupan kita kelak lebih detail. Kemudian membantu memahami Al-Quran, mendapatkan spirit yang dikandungnya. Banyak dari kisah-kisah itu termasuk memahami perubahan individu dan kolektif. Kita akan tahu gambaran manusia secara umum. Kemudian kita juga akan mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah SAW. Nah, dan yang berikutnya ini sangat panjang Bapak Ibu. Ini saya cukupkan dengan sirah itu satu-satunya yang dapat membantu kita menghilangkan keraguan terhadap kejujuran, kemurnian dan ketulusan Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira ngeten, Pak. Jenengan saya ini kan begini. Lek tahu itu lek nabi lah, mesti kan orang-orang umumnya begitu. Tapi kira-kira orang-orang sadar enggak, Pak? Lek itu nabi kok enggak diistimewakan?
kok malah begitu. Loh, kadang-kadang saya ini juga merasa begitu. Ini koyo-koyo sandiwara. Koyo-koyo sandiwara, tapi memang keadaannya begitu. Lek mungkin jenengan saya mungkin lek jadi nabi, jadi rasul, kayaknya wis mutung, Pak. Koyo ndak, maaf, kayak Allah itu ndak serius. Ngutus itu loh kayak ndak serius. Wong pernah nabi perang aja kalah. Perang apa yang kalah, Pak? Bu? Yang kalah itu nabi perang apa? Perang Uhud. Ketika nabi itu kalah, kan ndak pantas, Pak. Lek cara film itu nggih, mosok rek lakon kok kalah, kan begitu tuh. Kan ndak pantas itu, Pak. Kadang kita pun juga merasa iya ya, koyokane kok ndak masuk akal gitu, Pak. Sekarang saya tanya jenengan, ada ndak nabi itu yang mutung, Pak, dalam berjuang? Mutung. Nabi? Ya, mutung. Nabi Yunus. Nabi Yunus ini kan pernah mutung. Waduh, iki lek carane ngene umatku kayak begini dikandani ndak kena, wis tak balik ae. Mutung, Pak. Nah, jenengan umpama menghadapi begitu kan ya berat. Umatnya diajari ndak kena. Termasuk Nabi Nuh pun, andai kan Nabi Nuh ndak punya kekuatan spiritual mesti mutung. Wong musim kemarau buat kapal, musim kemarau panas kenteng-kenteng buat kapal. Kira-kira kapalnya di mana? Laut aja ndak ada. Di Arab itu kan laut tidak ada, Pak. Kira-kira laut itu bagaimana kok bisa? Ini orang mengatakan ya, makanya tidak salah orang mengatakan Nabi Nuh itu wis rodok ngene. Stres. Mungkin begitu. Jenengan pun dikatakan stres wong iki. Kayaknya jenengan kan juga mutung, Pak. Mungkin kita pun juga mutung ya. Maka disinilah kita akan sadar bahwasanya kekuatan Nabi itu betul-betul nyata. Kejujurannya, kedamaiannya, keraguannya pun kita akan hilang. Nah, sumber yang diambil dari sirah ini, yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang masa kecil Nabi. Di dalam surat 93 ya, alam yajid kayati mang fa'awa. Ini surat Ad-Duha berarti ya, surat Ad-Duha. Alam yajid kayati mang fa'awa. Bukankah dia engkau dapati dalam keadaan yatim lalu engkau dipelihara? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, cocok. Keadaan ceritanya cocok, Al-Qur'annya pun juga cocok. Nah, ini cocok. Di dalam akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, di dalam surat Al-Qalam disampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya di dalam diri kamu Muhammad terdapat budi pekerti yang agung. Bagaimana tidak agung, Pak? Nabi Muhammad ini ngalahan, tidak pernah menangan. Makanya nyun sewu lek jadi orang baik itu biasanya begitu, siap-siap kalah. Ini tadi orang baik ini, Pak. Tadi orang baik itu siap-siap kalah. Nah, siap-siap kalah itu dalam arti untuk urusan-urusan yang begitu siap-siap dengan kalah, mengalah maksudnya. Dan Nabi Muhammad itu sering mengalah. Kemudian juga Al-Quran menceritakan beberapa peristiwa sejarah, perang Badar, Hudaybiyah dan lain sebagainya. Itu termasuk dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari as-sunnah Nabi yang sahih, lebih rinci dan detail dari Al-Quran. Ada beberapa kitab hadis rujukan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Itu juga menceritakan tentang Nabi, memberikan gambaran secara seluruh kehidupan Nabi. Beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari hadis, sifat fisik Rasulullah. Rasulullah itu orangnya kuat, Pak, prima. Jadi beliau ini kuat betul. Pernah gulat dengan Sayyidina Ali kalah. Padahal ngomong muda Sayyidina Ali, tapi kalah, menang Nabi. Jadi kalau sudah begitu, Nabi Muhammad ini juga prakteknya juga kuat. Kemudian kehidupan sehari Rasulullah juga begitu. Kehidupan rumah tangga diajarkan, cara adab peribadatan juga Nabi juga mengajarkan, akhlak beliau juga lengkap. Beberapa kisah perang Hijriah dan sebagainya juga ada. Namun kitab hadis itu tidak disusun berdasarkan urutan waktu dan kisah dalam sirah, tapi lebih kepada hukum atau urutan periwayatan dari sahabat.
Jadi jenengan belajar hadis tidak diurutkan. Maka sirah ini muncul ketika orang-orang kepingin memulai Nabi Muhammad dari awal sampai akhir. Nek merujuk pada hadis itu lompat-lompat karena ada berdasarkan rawi, periwayat. Nah, kitab-kitab sirah Pak yang diambil, yang pertama diambil dari riwayat pada masa sahabat secara turun-temurun, ditulis pada generasi tabi'in. Tabi'in itu termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu tabi'in. Jadi urutannya Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu orang yang menangi sahabat. Sahabat itu orang yang menangi Nabi, orang yang tahu Nabi. Itu namanya sahabat. Nah, di bawah sahabat ada tabi'in. Tabi'in itu orang yang mengetahui sahabat, tidak mengetahui Nabi. Itu tabi'in. Termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i itu termasuk tabi'in. Tabi'in orang yang tahu pengikut setelah sahabat. Nah, kemudian beberapa nama dari mereka adalah Aban bin Utsman bin Affan, Urwah bin Zubair. Utsman bin Affan itu termasuk dari beberapa penulis. Memang beliau ini ahli dalam menulis. Nah, sahabat Nabi. Penyusun sirah generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ishaq Al-Waqidi, Muhammad bin Sa'ad. Itu beberapa kemudian. Kitab susunan Ibnu Ishaq merupakan paling terpercaya, namun telah hilang. Tapi telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Hisam dalam kitab sirahnya. Ini urutannya. Sehingga kitab-kitab sirah itu tidak henti-hentinya ditulis oleh para ulama, hingga kini bisa mengambil manfaat pelajaran dari yang beliau sampaikan. Nah, ini referensinya Pak, biar tidak terlalu panjang saya lewati itu aja. Jenengan karena sudah tahu ternyata ada beberapa kitab, kalau kitabnya itu umum, secara umum itu ada dan sama, cuman ini banyak ya. Nah, ini yang banyak sekali. Nah, ini dari Indonesia. Nah, ini yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu juga ada. Ini karya-karyanya Pak ini. Nah, sekarang menuju kepada hikmah dan pelajaran. Hikmah dan pelajaran sirah Rasulullah harus dipelajari umat Islam. Ya memang ya pas lah kalau kita belajar ini. Kemudian terdapat banyak hikmah dan pengajaran dalam sirah, baik akidah, tarbiyah, tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu pembersihan diri, pembersihan hati. Kalau tarbiyah, pendidikan kita. Kemudian kalau akidah, tentang keyakinan kita. Semuanya lengkap. Nah, wajib bagi para dai, aktivis itu mengetahui secara mendalam. Kan jenengan ini juga perlu. Kemudian kita pun juga sadar mengetahui sirah Nabi itu Islam menjadi jelas, masa depan dan kejayaan dunia akhirat akan terbentuk pula. Nah, kemudian Bapak Ibu perlunya mengambil buku rujukan yang tepat untuk mengetahui sirah. Ini saya ambil dari yang lebih ringkas supaya jenengan bisa memahami. Ini mukadimah ya. Nah, ini yang kedua. Ini cepet-cepetan mau nih Pak. Soalnya judulnya itu ada 100 ya. Jadi ini kayaknya 100 ini 100 pertemuan Pak ya. 100 pertemuan itu berapa bulan nanti kira-kira? Iya. Oke. Nah, kita memasuki bab pertama setelah mukadimah. Sekilas bangsa Arab. Ini saya jaminan. Masih lama nggih? Dalam? Masih lama kan nggih? Nah, kalau masih lama kan saya enak ini. Biar tidak terjeda. Sirah Nabawi ini Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari sekilas tentang bangsa Arab. Bangsa Arab itu bagaimana? Bangsa Arab itu ada kalanya bangsa Arab Baidah, bangsa Arab asli, bangsa Arab pendatang, keluarga dari Nabi Ismail. Apa itu Baidah?
apa itu bangsa Arab asli nanti kita coba kaji bersama-sama. Ini orang Arab dibagi 3 Bapak Ibu. Arab Baidah, Arab asli, Arab pendatang. Arab secara bahasa, dengan biar paham, secara bahasa itu orang Arab itu apa sih artinya Arab? Arab secara bahasa itu adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Ini pas. Memang jenengan sudah haji umroh kan tahu padang pasir kayak begitu, gundul tidak ada apa-apa, gersang. Makanya ada orang buat perahu di tanah yang gersang ini kan kadang-kadang mimpi di siang bolong kadang. Ada yang memaknai secara bahasa itu bersih, jernih. Maknanya membuat kita tahu tentang Arab itu maknanya bersih dan jernih. Sehingga ada orang Arab itu sebetulnya orangnya harus bersih dan juga jernih pikirannya. Fasih. Arab itu artinya fasih, Arab. Jika dikatakan Arabul rajul, maknanya adalah fasih orang Arab itu. Jadi orang itu fasih di dalam bacaannya. Jadi termasuk Mu'ad bin Jabal itu juga menyampaikan innal arabiyata al-lisan. Sesungguhnya Arab itu sebangsa lisan, bahasa. Jadi bahasa itu maksudnya apa? Karena memang kefasihannya di dalam bahasanya. Memang tata bahasa Arab Bapak Ibu itu punya turunan yang bagus. Hadza lisanun arabiyyun mubin. Di dalam surat Jin itu dikatakan begitu. Hadza utawi ikilah Al-Qur'an lisanun arabiyyun mubin. Itu adalah lisannya bahasa Arab yang jelas undang-undangnya. Jadi kita mempelajari Al-Qur'an itu tata bahasanya itu sangat clear, jelas. Dan kenapa kok di Arab turunnya Al-Qur'an? Karena orang-orang Arab itu supaya iman, karena disitulah Al-Qur'an bahasanya seperti bahasanya orang Arab. Dan yang paling mokong-mokong ini ya orang Arab, Pak. Makanya ada yang mengatakan Arab pati genah, kira-kira begitu. Itu diantaranya gara-gara itu. Menurut riwayat Ibnu Asakir, wa innama hiya alisan, faman takallama bil arabiyyah fa huwa arabi. Orang yang dikatakan Arab itu dia bahasanya bahasa Arab. Lek orang itu menggunakan bahasa Arab berarti dia itu orang Arab. Nah, jenengan nanti bahasa Araban ya termasuk orang Arab. Sehingga bangsa Arab itu sekelompok umat bernasab kepada Sam bin Nuh, bertempat tinggal di Jazirah Arab. Sehingga dikatakan ummatu minan nasi samiyah al-aslu kana mansu'uha sabbaha jaziratal arabi. Jadi yang dikatakan secara umum bangsa Arab itu adalah sekelompok umat yang bernasab kepada Sam bin Nuh. Itu Sam bin Nuh itu ya putranya Nabi Nuh itu, yang mana tinggalnya pun di Arab. Ini secara bahasa. Nah, kemudian di Jazirah itu ada pulau semenanjung yang itu merupakan namanya Jazirah, perluasan tadi, wilayah-wilayah itu. Ada pulau, ada semenanjung. Sehingga Jazirah Arab dikelilingi laut di hampir seluruh isinya. Wilayahnya dikelilingi saja. Sehingga kalau kita melihat itu juga sama itu, Pak. Nah, ini Pak. Kelihatan Bu, Pak. Ini petanya lah kita. Petanya Jazirah Arab. Nah, itu ada Laut Merah, ada Teluk Arab, ada Laut Arab. Itu yang mengelilingi. Ada Hijaz, Najd, Al-Ud. Dan itu ada tanah Yaman. Sehingga bangsa Arab itu dibagi, Pak. Pembagiannya seperti yang tadi dijelaskan di depan, bahwasanya bangsa Arab itu dibagi dua. Satu Arab Al-Baidah dan juga yang kedua Arab Al-Baqiyah. Baidah itu maknanya permulaan. Permulaan itu yang asalnya, asal, bangsa Arab asal. Itu bangsa Arab yang sudah binasa. Orang Arab itu dikatakan asal itu orang-orang terdahulu, dan orang terdahulu itu banyak yang sudah meninggal. Nah, siapa mereka? Itu seperti kaum Samud.
Madian dan Ad. Wa Samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ya. Dan itu termasuk orang-orang Samud yang dulu itu yang luar biasa. Termasuk juga kaum Ad. Orang-orang yang memang dalam keadaan sudah kuat-kuat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada apa ini? Kaum Ad ya. Kaum Ad itu ya kondisinya di padang pasir begini. Memang orang yang sudah di padang pasir kan kuat-kuat. Makanya orang-orang Arab itu sejatinya orang-orang dulu itu kuat-kuat. Jadi memang darahnya panas terus ya. Karena panas terus ya mereka jarang dalam keadaan dingin itu jarang. Nah, kemudian ini ilustrasi kaum Ad. Ini gambaran-gambaran seperti itu yang ada. Kalau kita melihat petanya ini ya peta lama. Nah, tapi ini kaum Ad itu betul-betul kuat mendirikan benteng-benteng seperti itu, Pak. Nah, ini kondisinya. Jadi orang-orang yang mengalahkan kaum Ad ini tidak ada. Hampir dipastikan kaum Ad ini gampang menang. Nah, ini termasuk kaum Samud. Kira-kira Bapak Ibu jenengan tahu gambar ini? Maaf, kira-kira Arab waktu itu sudah punya alat berat enggak, Pak? Sudah punya alat berat untuk bulldozer macam-macam gitu, Pak. Jadi kita ini sekarang gampang, oh iya ada bulldozer, ada crane, ada macam-macam. Nah, dulu tuh kira-kira buat begini gimana, Pak? Batu dipahat begitulah, dalam keadaan itu tidak orang, maaf, tidak orang sampel tidak mungkin bisa. Makanya kuat ini memang, orangnya kuat. Makanya kaum Samud pada waktu itu betul-betul kuat. Dan itu diabadikan. Wa Samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Itu ada kondisi begitu. Sehingga pada waktu itu kalau kita melihat dari kondisi ini muncullah kemudian kalimat di sini. Tuh. Ini ada pintunya, ada goanya. Itu maaf Pak, itu gunung Bu. Itu dikeruk begitu dijadikan tempat tinggal. Apanya? Lampunya belum buat ya Pak. Ya, makanya orang Arab itu anaknya banyak-banyak. Karena lampunya dapatnya ada gitu ya. Nah, maka di situ akhirnya kita bisa membaca begini. Arab atau Aribah, Arab asli atau Arab Al-Qataniyah itu bernasab kepada Sam bin Nuh. Itu tadi yang dikatakan Arab tadi ada dua, Arab yang asli atau Arab yang pertama, golongan pertama, dan Baqiyah. Baqiyah itu yang kemudian. Yang bernasab kepada Sam bin Nuh itu di daerah asal, itu namanya daerah asal itu Yaman. Yang tadi di peta itu kelihatan luas. Salah satu nama penting yaitu Saba. Di kota Saba itu adalah Abdus Sam bin Yasjab bin Ya'rib bin Qahton. Itu nama seorang pria, nama kerajaan Saba berasal dari namanya Saba. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ini adalah orang asli, orang pertama yang memang ada di Arab pada itu. Kabilah terkenal dengan Saba Al-Qatani, yaitu ada Himyar bin Saba, yang mana dia itu kelak lahir dari kaum Tuba. Kemudian ada Kahlan bin Saba, diantaranya keturunannya adalah Al-Azd. Itu cikal bakal Aus, Khosroj, dan juga Khuza'ah Al-Ghosan. Ini turunan-turunan Arab yang asli. Sehingga kalau sudah begitu, nah ini awal Arab Musta'ribah itu merupakan rute hijrah Nabi Ibrahim. Nah, itu Nabi Ibrahim itu kalau dulu berhijrah itu ya seperti ini Pak. Nah, keadaannya sampai begitu. Nah, mulai ya beliau berangkat dari tanah Irak, nomor 1 itu, nah, kemudian nomor 2, nomor 3 dan 4 sampai nomor 5 ya. Yang itu juga sama-sama kita tahu perbedaannya. Perjalanan yang begitu penting. Nah, kita ini perjalanan jalan itu tidak kuat. Ini pakai mobil aja kadang-kadang kita sambat, apalagi jalan kaki. Jadi orang dulu itu memang kuat-kuat ya.
keluarga Nabi Ibrahim memulai sejarah Mekah. Nah, ini diawali dari keluarga Nabi Ibrahim pada waktu itu alaihissalam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ini dari sahabat Ibnu Abbas. Lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makana kharaja Ismail wa ummi Ismail. Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau menyampaikan ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Ismail dan ibu Ismail, mereka membawa geribah, kantung yang isinya tempat air. Yang berisi air, ibu Ismail minum dari persediaan air dalam geribah sehingga dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Nah, tatkala Nabi Ibrahim tidak kembali kepada keluarganya, ibu Ismail mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di daratan yang agak tinggi, maka ibu Ismail memanggilnya dari belakang, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Hajar berkata, "Kalau begitu aku telah ridho kepada Allah." Nah, maksudnya begini, Pak. Ini cerita tentang asal muasal peristiwa Nabi Ibrahim. Karena ini cikal bakal berangkatnya Nabi Muhammad juga dari sini. Nah, kalau kita melihat ini, Nabi Ibrahim ketika perintah Allah itu berdakwah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan anak dan istri. Nah, ini kadang-kadang orang-orang itu kalau maaf ngomongnya rapat gitu, ternyata nggak teko rapat gitu. Itu karena alasannya itu begitu. Nah, maka ini istri itu kalau ridho, suami ini jadi baik. Kalau istri itu tidak ridho, suami itu tidak baik, Pak. Karena kondisinya begitu. Karena Siti Hajar itu ketika ditinggal dalam keadaan panas begitu, airnya terbatas. Nah, kalau ditinggal kan juga kasihan. Tapi karena Nabi Ibrahim menyampaikan dari Allah, maka dia pun juga selamat. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati al-ayah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Baitullah yang dihormati. Itu maknanya apa? Nabi Ibrahim meninggalkan karena perintah Allah. Nah, itu diantaranya begitu, Pak. Sehingga muncul Zam-Zam dan sebagainya itu kan dari peristiwa itu. Dan maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizki. Nah, itu memang mereka keadaannya begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat itu, lembah yang memiliki tanaman itu namanya Wadin Ghairi Dzi Zar'in. Nama Mekah, Bakah, Al-Balad, Al-Balad, Al-Baldah. Nah, itu semua di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ini keadaan Arab pada tempo dulu, Pak, yang kondisinya sudah kita cek bersama-sama. Ada peninggalan-peninggalan yang di situ dikatakan hudud Muntaqah Al-Haram Al-Maki. Ini adalah sebuah kawasan Mekah yang istilahnya tanah haram lah, bahasanya begitu, area haram ya, tanah haram. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadikan kita ini tahu keadaan, sehingga ketika Ibnu Hajar atau Siti Hajar itu kembali ke tempat semula, maka tempat dia itu di gubuk tadi, sehingga ketika itu menyusui bayi Nabi Ismail, maka air itu habis. Sebaiknya aku pergi dan melihat barangkali ada orang. Nah, Siti Hajar ini nyari-nyari kemana-mana, tidak tahu, bolak-balik Safa Marwah, sehingga kita terkenal dengan sa'i kan, sa'i antara Safa dan Marwah. Itu dicontohkan oleh Siti Hajar pada waktu itu. Nah, ketika tidak terang itu, Bapak Ibu, maka Siti Hajar pun juga berangkat untuk mencari supaya kalau sudah bisa minum, bisa menyusui Nabi Ismail. Nah, sehingga di akhir ini muncullah peristiwa Zam-Zam ya. Itu sehingga Nabi Ismail dapat tersusui dengan keadaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
dari sini muncul ini, Pak. Nah, itu kalau kita lihat di sana, kandungan air Zam-Zam itu terletak di sekitar Ka'bah. Ada makam Ibrahim di situ, tempat tawaf yang kita lakukan. Ruang bawah tanah untuk minum Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu dibawa, disedot, kemudian mengalir. Nah, sehingga di situ bisa diminum oleh banyak orang. Padahal kalau kita lihat ya banyak sekali ya. Nah, ini keutamaan Zam-Zam. Insya Allah semua sudah memahami. Saya persingkat aja. Nah, ini terakhir, Pak, hikmah. Hikmah yang kita ambil dari pelajaran ini adalah hijrah karena Allah itu mencari tempat kondusif bagi ibadah dan dakwah. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu juga tantangannya di negeri Babilonia itu juga keras. Sampai Nabi Ibrahim kan pernah dibakar kan pada waktu itu. Kemudian agama Allah dan ketaatan kepada Allah itu di atas segalanya. Bahkan melebihi kecintaan pada keluarga. Kadang-kadang keluarga itu bisa jadi zuyina linnasi, ya. Itu maknanya apa? Menjadi perhiasan, menjadi tantangan bagi kita. Sehingga apa? Meninggalkan keluarga di tengah padang pasir yang sepi. Pertama yang diminta dalam doa yaitu sholat. Sehingga Nabi Ibrahim pun juga sadar tentang itu. Tawakal penuh kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Ketabahan dan keikhlasan yang tinggi. Bahkan hingga diabadikan menjadi sa'i yang menjadi bagian daripada haji. Nah, ini Bapak Ibu sejarah tentang bagaimana sirah Nabi ini bisa kita nikmati di beberapa itu yang ini sebelum Nabi lahir. Itu kan Nabi Ibrahim itu kan yang memulai dari awal sehingga muncul bangsa Arab itu kan dari situ, Pak. Munculnya. Jadi kita ngomong Arab tadi terkenalnya apa? Arab itu apa tadi keterangannya? Arab itu jernih, nah, bersih, nah, itu bahasanya begitu. Sehingga kalau kita melihat kondisi yang ada, maka bangsa Arab itu memang betul-betul menjadi bagian daripada pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang bersih. Tapi ada orang Arab yang tidak tepat, bagaimana? Ya itu Arab pating genah, gitu aja lah kira-kira. Nah, itu kalau kita lihat ini turunan nasab daripada Sam bin Nuh. Itu turunan orang Arab pertama, Pak. Ya, nanti kita akan belajar turunan Arab yang berikutnya. Ini kan Arab tadi ada dua, ada yang asliyah dan juga bakiyah. Bakiyah ini yang sisa. Nah, yang asliyah ini golongannya Sam bin Nuh yang mana lahir pada waktu itu. Kemudian nanti yang bakiyah dibagi dua. Bakiyah tadi ada yang zamannya Nabi juga zaman akhir-akhir ini. Nah, itu nanti terbagi menjadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah Isya. Nggih, pun bel. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.